fase pandemik ini. Hal-hal tersebut alhamdulillah telah terakomodir di dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Patut kami informasikan Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah ada penyesuaian komponen belanja, ya. Kami dari Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas nomor 39/SE/2020 ya, tentang penyesuaian penggunaan komponen belanja dana BOS maupun dana operasional BOP-nya PAUD untuk pendidikan kesetaraan. Ya, saya langsung saja Bapak Ibu, dari judul ini sebenarnya sih ini juga menjadi pertanyaan, tapi kami informasikan sekali lagi, dana BOS dan dana BOP kesetaraan PAUD merupakan produk dari kementerian. Ya, artinya kalau di BOS itu diperuntukkan untuk sekolah reguler seperti SD, SMP, SMA, dan SLB. Sedangkan untuk PAUD namanya yaitu BOP kesetaraan. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud itu bukan, mungkin kalau teman-teman negeri bisa yang biasa bertanya ke saya, BOP-nya adalah bukan BOP dari produk provinsi. Untuk menyikapi hal tersebut Bapak Ibu, sebenarnya sudah jelas di dalam tadi Permendikbud nomor 19 2010. Maka kami informasikan yaitu bantuannya yang pertama, bantuan paket ya, yang diberikan ke guru maupun peserta didik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bantuan dana BOS ya yang diterima itu adalah berdasarkan dari kode rekening barang dan jasa ya, tidak untuk rekening yang lain. Yang ketiga, bantuan paket itu diutamakan atau diprioritaskan adalah untuk yang non PNS atau CPNS atau yang KKI. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak dengan yang PNS? Boleh ya, asal semuanya dipertimbangkan di dalam rapat dan dituangkan dalam berita acara nantinya. Yang kedua, mengenai nilai nominal. Nilai nominal tentunya tidak ditentukan Bapak Ibu, semuanya dikembalikan atas dasar kebutuhan aktivitas. Dan yang kedua yang paling penting Bapak Ibu, ketersediaan anggaran barang dan jasa, gitu ya. Ini kalau dananya barang jasa yang dianggarkannya sedikit ya otomatis maka kepala sekolah dalam hal ini mengatur, memprioritaskan mana yang menjadi orientasi penting. Yang kedua adalah besaran diputuskan oleh kepala sekolah dan guru dan dewan guru. Bapak Ibu, kami informasikan untuk kegiatan aktivitas pembelajaran jarak jauh ini tentunya tadi dibelanjakan dalam bentuk paket ya Bapak Ibu, dan tadi menimbang atas dasar ketersediaan dana, silahkan Bapak Ibu mengatur ya, dikembalikan karena memang situasi kondisinya karena kita juga konsepnya merdeka belajar, maka di sini saya yakin varian sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Misalkan begini, saya kasih asumsi begini, ada seorang guru yang memiliki kemampuan IT, dalam hal ini pembuatan konten yang menarik, konten-konten yang ataupun mengikuti materi secara online. Biasanya dia melakukan misalkan lebih tinggi kemampuan untuk interaksi by video, grafis. Nah, itu kan membutuhkan kilobyte yang besar. Nah, maka bisa jadi guru tersebut diberikan lebih dibandingkan yang lain. Yang kedua, anggaran tersebut tadi saya sampaikan anggaran dari rekening barang dan jasa ya Bapak Ibu sekalian. Untuk peserta didik, saya lihat memang ini juga menjadi ramai juga di kami, tapi sekali lagi mohon diperhatikan kesediaan dana yang saya lihat memang sulit kalau kita sediakan untuk semua peserta didik gitu loh. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya dikembalikan kepada pihak sekolah. Nah, untuk pengalihan komponen tersebut prinsipnya adalah fleksibilitas ya,
efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparan. Kalau untuk sekolah negeri itu silahkan sudah ada RKS. Jadi prinsipnya Bapak Ibu silahkan belanja tanpa merubah RKS, ya. Jadi beda antara pengalihan dengan pergeseran. Khusus untuk swasta, SE ini sebenarnya juga buat swasta, negeri maupun swasta. Jadi swasta silahkan juga mempedomani SE tersebut, ya. Silahkan digunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ya, tadi saya sebutkan bagian terakhir adalah di bagian sisi ini adalah kami sediakan bentuk berita acara. Ini sudah disediakan. Berikutnya yaitu adanya lampiran. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat sendiri, bisa diunduh di web Disdik. Nah, ini yang semula menjadi apa, terus menjadi apa, misalkan untuk khususnya pembelanjaan barang jasa yang mungkin tidak digunakan. Contoh, kegiatan lomba-lomba misalkan, ya, tidak digunakan sebesar sekian. Nah, menjadi apa? Paket data internet untuk pendidik, paket data internet untuk siswa sebesar sekian. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah kami sediakan contoh. Bapak Ibu juga sebagai tanggung jawab kami dalam hal monitoring dan evaluasi, kami khusus untuk negeri silahkan di-upload laporannya di dalam web Permindok, ya, web Permindok. Di sana di-upload saja tentang berita acara dan lampirannya. Jadi itu bagian dari monitoring kami. Itulah bos yang sekiranya Bapak Ibu kami informasikan hal yang paling update bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Suryani. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Moho. Ibu dan Bapak, sebelum nanti ke BOP, saya ingin pertegas sedikit di sini, Bu dan Bapak, tentang surat edaran nomor 39. Bu Bapak sudah terima semua, mudah-mudahan ya. Nanti kami upload ulang. Tolong pastikan bahwa peserta didik, orang tua murid atau guru yang diberikan bantuan paket data ini memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak punya uraiannya nanti siapa saja yang diberikan, nomor handphonenya berapa, dan kami menyarankan Ibu dan Bapak tidak menggunakan rekanan. Bisa, ini sangat dipermudah dalam rangka COVID-19 ini, Ibu dan Bapak bisa mendatangi satu counter yang menjual pulsa, misalnya di sana Ibu dan Bapak nanti berikan nomor berapa saja yang akan dikirimkan paket, jumlahnya berapa, lalu nanti kwitansi dari penyedia atau counter itulah yang dijadikan SPJ, Ibu dan Bapak, ya. Nah, sekarang memang kemarin kami sudah mendapati ada LSM atau wartawan yang sudah langsung terjun, kok sekolah belum ada gerakan bantuan memberikan paket kepada peserta didik atau kepada guru. Nah, ini juga Ibu dan Bapak tolong nanti disikapi dengan baik, ya. Sekali lagi Ibu dan Bapak mendata betul ada berapa anggaran yang ada di rekening bos ini yang akan dialihkan untuk pembelian paket internet, ya. Jadi kalau pakai rekanan, kemarin Ibu dan Bapak mereka memang membayarkan terlebih dahulu, tapi mereka minta 30%. Ibu Bapak bisa bayangkan, kalau kita memberikan bantuan 50.000, ternyata 30%-nya mungkin sekitar 15 ribuan, ya 14 ribu. Nah, nanti malah tidak efektif Ibu Bapak. Ya, kalau kita di counter paling 1.000 atau 2.000, ya paling mahal tuh 2.000 mungkin kelebihannya. Itu bisa nanti dibebankan ke sekolah yang tadi pengalihan anggarannya, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Tolong ini juga disepakati antara kepala sekolah dengan Dewan Guru, Ibu dan Bapak, buat rapat bisa melalui Google Meet ini atau melalui Zoom meeting, sehingga betul-betul bukan hanya keputusan kepala sekolah, tapi sudah dirembuk bersama dengan guru-guru semua, sehingga siapa yang memang tepat sasaran untuk diberikan bantuan. Sementara Mas Moho kan anggaran
untuk CAWU 2 belum turun ya. Boleh Mas Moho ya kita pakai anggaran yang masih tersisa di Ketuluan 1 ya. Boleh Bu. Boleh ya. Jadi bulan Bapak kan di saldonya masih ada mungkin yang belum dibelanjakan, itu bisa dipakai dulu untuk pembelian pulsa. Jadi kita tidak berhutang ke konter pulsa itu, Bu Bapak bisa langsung bayarkan, dan sekali lagi tidak memberikan uang Ibu dan Bapak, tapi semuanya berbentuk paket yang Ibu dan Bapak sudah belikan, mereka tinggal terima gitu ya, dengan nomor-nomor yang Ibu Bapak sudah data, dan ini nanti langsung masuk ke dalam nomor HP siapa yang diberi bantuan seperti itu. Ya. Jadi memang dalam rangka COVID-19 ini lebih dipermudah Ibu dan Bapak, mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa membantu para orang tua dan guru, terutama KKI untuk diberikan bantuan paket data ini. Sementara itu, Mas Moho lanjut mungkin penjelasan tentang BOP. Untuk pertanyaan mungkin nanti di belakang saja Ibu dan Bapak sekalian ya. Karena kalau menurutnya udah dibuka nih ramai sekali. Baik, terima kasih. Silakan lanjut, Mas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk penjelasan BOP nanti juga akan dibantu oleh Ibu Sophie dan Mbak Widya nih, sini juga ada hadir. Bantuan operasional pendidikan khususnya yang diberikan untuk SLB negeri, kemarin juga kami pantau, alhamdulillah sudah terselesaikan ya untuk triwulan 1. Kita masih sama Bapak Ibu dengan aturan yang ada, yaitu Pergub 235 kalau tidak salah, itu menyikap penggunaan bantuan khusus untuk bantuan operasional pendidikan. Izin Mas, BOP ini khusus untuk sekolah negeri ya? Iya. Iya. Untuk yang swasta menyimak saja Ibu Bapak. Iya. Ya, penjelasan singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Silakan Mbak Sophie untuk penjelasan SE tentang Sekda nomor 84. Silakan Mbak Sophie. Halo Mbak Sophie. Mungkin pointernya dimunculkan Mas Moho biar Mbak Sophie lebih mudah. Ya. Baik Ibu Bapak, mohon izin saya menampilkan presentasi lagi khusus untuk negeri. Mbak Widya sudah hadir di sini. Mbak Widya ada Bu. Pak Widodo mohon tidak presentasi. Hadir Bu. Dari tampilannya. Ya. Baik, kami informasikan ini adalah informasi tentang realisasi BOP SLB di triwulan pertama. Ini sudah masuk Ibu, alhamdulillah sudah kita lakukan tutup buku. Ini nilainya bisa dilihat sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin dalam hal pembuatan SPJ BOP dibuatkan sesuai dengan SE Sekda nomor 84 tahun 2019 ya. Nanti itu sudah kami informasikan juga Bapak Ibu informasinya, dan untuk laporannya kami mohon nanti di emailkan di dalam seksi manajemen karena kita fase COVID ya, dalam bentuk PDF SPJ dikirimkan ke bidang SD dan BKLK, dijadwalkan waktu setelah soft copy dikirimkan.
beberapa Izin. hal tentang Pak Moho izin. ya. Itu ke peserta didik ya, emailnya. Oh iya, nanti diteruskan Mbak Widya ya nanti ya. Nah, Mbak Sofi ada Mbak Sofi. Jadi izin mengenai SE ini paling penting adalah tentang belanja barang langsung Bapak Ibu sekalian, di mana kaedah-kaedahnya hal apa yang perlu kita sikapi semuanya ada di sini gitu ya. Ini kalau nggak salah ada sekitar 21 lembar, ini cukup banyak, tapi intinya dari sini sudah cukup jelas pembuktiannya dengan apa gitu ya. Misalkan contoh belanja barang dan minum, rapat pegawai misalkan, di sini dilengkapi pembuktiannya oleh dokumen kelengkapan pembayaran bendahara, misalkan satu bukti pembayaran SPK, notulen, daftar hadir, uang undangan rapat gitu ya. Yang kedua berita acara dan selanjutnya. Ya, ini secara prinsip-prinsip ini, kaidah ini secara umum mohon kita ikuti, kita pedomani. Saya pikir sih itu Ibu. Nah, alhamdulillah di sini ada Mbak Widya selaku pemeriksa bantuan operasional sekolah di peserta didik. Mungkin Mbak Widya bisa menginformasikan tentang hal tersebut. Silakan Mbak Widya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, Bapak dan Ibu dari Seksi Peserta Didik Bidang SD dan PKLK. Terima kasih kesempatannya untuk dari Bu Suryani dan Pak Moho. Iya, jadi saya sebagai salah satu staf yang memeriksa dokumen SPJ BOP dari SLB karena terkait pandemi COVID ini, jadi kan tiap sekolah belum bisa menyerahkan SPJ fisiknya secara langsung. Tadi sesuai dengan infonya Pak Moho, sementara kelengkapan SPJ bisa dikirimkan secara soft filenya aja via scan, dikirimkan ke email. Tadi kan seksi manajemen ya, atau juga bisa di-CC ke email seksi kesiswaan sdplb@gmail.com. Itu aja sih sebetulnya. Oke. Baik Ibu, penjelasan secara singkat seperti itu Bu. Saya kembalikan ke Bu Suryani Bu. Ya. Terima kasih Mas Moho dan Mbak Widya. Ibu dan Bapak sekalian, untuk terutama sekolah negeri, kami mohon juga nanti untuk anggaran berikutnya di triwulan 2 ini, kami berharap karena infonya nanti akan ada efisiensi Bu dan Bapak, jadi tolong memang di sisi pembelanjaan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh sekolah. Dan mungkin seperti kegiatan makan minum dan sebagainya, mungkin yang tidak urgent itu bisa Ibu dan Bapak nanti punya skala prioritas. Jadi nanti ketika diminta ada efisiensi, Ibu dan Bapak sudah tahu mana yang harus dihapus, mana yang harus tetap ada, seperti itu. Ya, karena memang seluruhnya Ibu dan Bapak anggaran dialihkan ke COVID-19 ini, ya, dari gubernur, kepala dinas, dan juga sampai ke sekolah. Ya, kemarin mungkin Ibu dan Bapak sudah mendapat arahan dari Kasudin, Dikdas PKLK untuk hal tersebut, ya. Mungkin nanti kalau memang kurang jelas kita akan bahas di sesi berikutnya atau di kesempatan lain Ibu dan Bapak. Sehingga memang betul-betul kita harus prihatin ya dengan keadaan seperti ini. Ya, mudah-mudahan memang ini cepat berlalu dari kita semua. Ya. Dan selanjutnya mungkin Ibu dan Bapak, saya ingin berpesan bahwa kita sudah perpanjang berapa kali Ibu dan Bapak untuk home learning-nya. Kita tidak tahu sampai kapan ini masih diberlakukan PSBB-nya, sampai kapan kita masih home learning. Nah, saya berharap Ibu dan Bapak punya inovasi, ya, baik kepala sekolah maupun guru-guru disemangati terus untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan Ibu dan Bapak. Ya, jadi saya lihat mungkin anak-anak udah mulai jenuh, udah kangen sekolah, kangen ibu bapak guru. Nah, tolong cari cara bagaimana agar kegiatan home learning ini tetap menyenangkan, tetap diminati oleh anak-anak dengan tugas-tugas yang tidak terlalu membebani, sehingga
memang anak-anak akan tetap berada di rumah ya. Nah, kita tidak tahu ke depan Ibu dan Bapak ada beberapa opsi, mungkin nanti bisa Pak Yoto menyampaikan bagaimana menyikapi atau menghadapi tahun pelajaran baru yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Pak Suyoto ada di sini? Halo? Tadi sudah gabung Pak Yoto? Belum ya? Mas Moho, kita buka tanya jawab dulu sebentar atau langsung mau ke... Hadir, Bu Suryani hadir. Oh iya, nah ini dia Pak Yoto yang selalu rajin datang ke kantor. Hari ini ada di kantor. Silakan Pak, mungkin mumpung kita ketemu dengan para kepala SLB, bagaimana wacana yang akan dilaksanakan untuk menyikapi atau menghadapi tahun pelajaran baru 2020. Silakan Pak Yoto. Atau hal lain yang ingin disampaikan untuk SLB. Baik, terima kasih teman-teman guru yang saya hormati, Ibu Suryani, rekan kerja saya yang tempat bertanya saya, teman-teman yang lain, Mas Moho, Ya, Pak. Teman-teman seksi kurikulum, Bapak Ibu Kepala Sekolah SLB yang saya banggakan, Pengawas juga ada. para pengawas. Mohon maaf karena memang mungkin keberadaan saya ke SLB agak waktunya jarang berkunjung ke SLB, terutama di grup. Tapi situ ada Bu Aulia yang selalu aktif dan selalu woro-woro. Ya alhamdulillah ada kerjasamanya dengan baik, sehingga kadang bukannya saya melupakan SMP, tidak, tetapi kami tetap memantau karena terus terang kita semuanya sedang dihadapi masalah yang besar dengan adanya COVID ini. Semua lini jadi terganggu. Salah satunya adalah proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kita sudah koordinasi, sudah melakukan rapat juga sama melalui Zoom juga, melalui Meet, Google Meet juga. Yang intinya bahwa untuk pembelajaran ke depan kita sudah mencoba meluncurkan aplikasi GSE. Nanti akan diperjelas oleh Pak Asmaul, itu tim teknis dari Dinas Pendidikan. Seperti apa? Ini sangat-sangat penting karena memang ke depannya untuk pembelajaran itu tidak serta-merta tetap tatap muka di lapangan di sekolah, tapi bisa juga menggunakan daring. Ya, jadi ini awal kebangkitan kita sebetulnya, awal kebangkitan kita dengan adanya COVID ini, sehingga kedepannya pembelajaran sudah tidak akan lagi diprioritaskan ke sekolah, ke ruangan, tapi bisa saja. Tapi memang kita perlu teknik, perlu rencana lebih matang terkait dengan pembelajaran di SLB, karena SLB beda dengan pelajaran dengan sekolah-sekolah reguler yang lain. Jadi ada hal-hal yang memang secara spesifikasi, secara khusus yang harus kita coba, kita pelajari dan kita cari solusi bersama terkait dengan pembelajaran. Nah, untuk rencana ke depan, kalau memang kebetulan, kalau memang ke depan itu COVID sudah beranjak pergi dari bumi Indonesia, khususnya dari DKI Jakarta, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa, anak-anak masuk ke sekolah, tetapi kita tetap mengedepankan SOP kesehatan. Nah, kemudian kalau memang ternyata sampai tahun ajaran
baru besok bulan Juli kita masih terkendala dengan adanya COVID, maka ada beberapa hal yang kita lakukan. Salah satunya adalah untuk tingkat SD. Untuk tingkat SD, maka kita akan coba menggunakan sistem bergantian, sistem shift. Jadi untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3 bisa masuk 1 minggu. Kelas tingginya 4, 5, 6 belajar di rumah. Nah, apa yang dilakukan pada saat anak-anak kita belajar di rumah? Kita memberikan materi yang intinya mencari materi-materi yang nanti akan dibahas di sekolah. Nah, siapa yang di sekolah? Apa yang dilakukan di sekolah? Tentunya di sekolah adalah meramu dari beberapa temuan siswa, dari beberapa hasil pencarian siswa, kemudian diramu di sekolah, dibicarakan, didiskusikan, sehingga akan menjadi satu kesimpulan besar. Kita tahu bahwa setiap anak masing-masing punya persepsi, punya temuan setelah anak ini nyari kemana, nyari browsing mungkin ke internet, mungkin ke media belajar manapun. Mereka punya, kemudian dijadikan satu di sekolah. Kemudian misalnya keterbatasan peralatan di rumah, maka bisa dilaksanakan di sekolah. Itu opsi pada saat kita masih mengalami pandemi COVID. Bagaimana kemudian kalau dengan SMP, dengan SMA, LB, SMP, LB? Nah, tentunya ini juga lebih banyak kepada hal pencarian. Jadi untuk SD, SMP, SMA itu sebetulnya tidak jauh berbeda proses pembelajarannya. Kemudian tentunya sekali lagi bagaimana kondisi di kelasnya, karena kan kondisi masih COVID, maka kita tetap melakukan distance sociality. Jadi jadi diatur nanti di kelasnya itu tempat duduknya diatur jaraknya, sehingga pasti akan memerlukan ruangan yang besar, ruangan kelas. Ya, makanya solusinya adalah sistem sesi seperti itu. Kemudian terkait dengan kurikulum, nah, tentunya dengan kondisi seperti ini ketersediaan kurikulum sangat tidak maksimal. Oleh karena itu, teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah dibantu oleh pengawas, bisa meramu, mencari materi-materi yang esensial, materi-materi yang penting yang bisa disampaikan ke siswa. Artinya kita bisa menentukan materi mana yang bisa digunakan pada saat suasana COVID ini. Kemudian materi-materi mana yang memang tidak bisa diberikan karena satu hal, maka ya sementara kita kita tidak utamakan dulu. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada pelajaran yang paling bagus dan tidak ada pelajaran yang paling tidak bagus. Tetapi sekali lagi, karena kondisi yang sangat berbeda, maka pembelajaran itu harus lebih bermakna untuk peserta didik kita. Nanti dipandu oleh pengawas, bagaimana kita menentukan materi yang bisa diajarkan dan bisa terjangkau oleh masyarakat, oleh orang tua. Sepertinya itu saja terkait dengan awal rencana pembelajaran. Terima kasih Bu Suryani dan teman-teman. Terima kasih Pak Yoto. Kasih kurikulum Pak Yoto sendirian di kantor? Alhamdulillah. Ada Manto yang sudah nilai.
Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita memang bisa mengambil hikmah dari COVID-19 ini ya, sehingga saya yakin kita sendiri atau guru-guru yang biasanya nggak pernah menggunakan IT, sekarang kita seolah-olah dipaksakan. Dan akhirnya mungkin sekarang sudah terbiasa Ibu dan Bapak. Ya, mudah-mudahan ini nanti ketika COVID-nya pergi, kita memberikan pembelajaran, kebiasaan ini tetap kita lakukan. Ya. Dan juga saya ingin pesan pada Ibu dan Bapak sekalian, tolong kita menyentuh ke seluruh peserta didik Ibu dan Bapak. Adakah peserta didik kita yang tidak pernah aktif dalam pembelajaran misalnya? Kenapa? Tolong sekali waktu mungkin guru-guru bisa dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan, bisa menyambangi anak tersebut, ada kendala apa yang dialami ya. Mungkin inilah saatnya Ibu dan Bapak memberi bantuan tadi. Kalau tidak punya paket mungkin ya didulukan yang seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak sisir lagi peserta didik mana yang dari awal kok nggak pernah aktif respon pembelajaran yang diberikan Ibu Bapak guru. Mungkin mereka perlu bantuan Ibu dan Bapak. Sehingga kita memang betul-betul bisa memberikan ini kepada semua peserta didik kita ya. Jadi home learning bisa dilakukan terus ya dengan adanya bantuan paket data yang tadi sudah disampaikan. Baik Ibu dan Bapak, Pak Momon apakah sudah gabung dengan kita? Masih trouble Bu, suara Bu. Masih suara ya. Baik, Mas Moho, kalau kita buka tanya jawab kelihatannya akan rame. Gimana kalau tanya jawabnya nanti di chat saja atau nanti lewat WA group, nanti akan kita bahas atau kita balas di WA tersebut. Gitu Mas Moho ya? Boleh Bu, boleh. Oke. Atau mau langsung nggak apa-apa Bu? Oh, mau tanya jawab? Ini enggak, maksudnya izin Bu, ya, materinya kita maraton saja Bu, habis ini langsung kita ke GSE. Betul. Setelah itu baru kita diskusi Bu. Gitu. Oke, ya. Selanjutnya mungkin Ibu Asmaul Husna dan tim untuk menyampaikan paparan tentang Google Suite Education. Silakan Ibu. Ya. Bu Aspa. Ya. Saya manajerial dulu, nanti Ibu ke teknis gitu ya. Oke, Bisa saya. siap. Oke, seperti biasa. Mas Boho, ya. Baik, Ibu Bapak melanjuti tadi mengenai hal ada tanda kutip kegelisahan atau hal yang katakanlah kita dihadapkan suatu yang terkaget-kaget, di mana fase pandemik ini yang seperti dikatakan oleh Bu Suryani dan Pak Sioto, kita dihadapkan oleh hal yang mengganggu home learning kita. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu, kami dari Dinas Pendidikan dalam hal ini bekerja sama dengan Google Indonesia. Ini adalah salah satu platform aplikasi yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa digunakan. Ya, sedikit saya ingin informasikan. Baik, sudah tampil ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memang benar tadi disampaikan Ibu, di awal kita udah sangat tergagap-gagap sekali ya, apalagi dengan sistemnya kita sudah sulit keluar, mau nggak mau berbasis, mau tidak mau kita harus melakukan salah satunya pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu seperti halnya yang sebelumnya, pendiri kita, ya, bahwa jadikan setiap tempat sekolah dan jadikan setiap orang pembelajaran. Ini sudah punya prediksi, ya, bahwa pendidikan dimanapun, tempat kapanpun oleh dan siapapun itu juga menjadi informasi gitu loh. Dan kita tahu Bapak Ibu sendiri keadaan zaman sekarang sebelum COVID juga ada perbedaan generasi khususnya untuk para siswa kita. Siswa kita itu katakanlah dihadapkan oleh generasi Z, di mana siswa kita udah memiliki kemampuan explore browser yang luar biasa. Ya, bahkan tanpa kita melihat mereka sudah bisa melihat. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita harus siap berupdate, berinovasi. Ya, seperti arahannya Pak Mas Menteri, Pak Nadiem pada saat Hardiknas kemarin bahwa kita harus senantiasa berinovasi dan ekspresi. Lanjut saja Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal yang kita hadapi sekarang. Ini nilai pizza kita luar biasa turun Bapak Ibu sekalian.
kemampuan dari daya baca, terus sains, menghitung dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita mewujudkan sebuah masalah-masalah tersebut menjadi menjadi kita bisa bersaing di luar. Maka salah satunya adalah kita harus memiliki kecakapan pendidikan abad 21. Saya pikir kalau masalah pendidikan Bapak Ibu sudah banyak hal informatif tentang hal ini. Nah, tetapi dengan salah satu aplikasi platform Google Suite for Education ini, kami coba yakinkan bahwa ini adalah salah satu terobosan yang bisa kita lakukan, apalagi momentum belajar dari COVID-19. Ya, di mana pendidikan abad 21 ini pertama yaitu critical-nya, communication-nya, collaboration-nya, communication-nya itu kita harus bisa dilakukan ya di dalam sebuah sistem. Baik Ibu, nanti secara teknis akan diinformasikan secara Bu Asma. Saya hanya dari Dinas Pendidikan saja menyampaikan bahwa kami sudah melakukan Google Suite Edu, yang dimana kita sudah merasakan saat ini menggunakan aplikasi Google Meet. Cuman sayangnya mungkin belum terdistribusi atau bagaimana, belum digunakan nih, akun-akunnya masih menggunakan akun pribadi. Saya berharap nanti ke depannya kita harus masuk menggunakan akun edu.jakarta.go.id. Itu nanti disesuaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, secara informatif bahwa kami sudah membuat pembimbingan, baik kami di tim manajerial maupun di tim teknis atau tim helpdesk. Ini sudah terdiri dari tim-tim seperti ini. Bapak Ibu ya, termasuk di dalamnya saya mengundang salah satunya adalah Bu Asma dari SDN Baru 01. Kami sudah membentuk tim helpdesk. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan khusus untuk SLB, saya minta Mbak Mira tolong bantuannya untuk mengakomodir, mengkondisikan tentang bantuan secara teknis gitu ya. Dan juga kami sudah bagi di setiap wilayah. Untuk kegiatan early parts-nya awal dalam Google Suite ini, kami awali dengan pertama pendistribusian akun. Bapak Ibu, kemarin sudah kami bagikan akun-akun yang ada di setiap sekolah. Di dalam akun itu sudah terdiri dari satu akun user sekolah, masing-masing tenaga pendidik atau guru bisa diberikan, dan masing-masing peserta didik diberikan. Gitu ya. Akun itu sama seperti akun Gmail umumnya, tetapi nanti memiliki fasilitas kelebihan-kelebihan. Kalau kita lihat di sini, tugas kami khususnya di DKI sudah kami distribusikan hampir 63%. Ini kalau jumlah dari tenaga pendidik kita Bapak Ibu, kalau di situ 37 ribuan, yang plus 1.256 itu adalah jumlah dari tenaga pendidik SLB, ya. Sama seperti akun peserta didik sebelah kanannya itu adalah 6.194, itu adalah jumlah dari akun peserta didik. Nah, fungsi dari helpdesk tadi, fungsinya adalah apabila ibu bapak mengalami kesulitan mengenai user, penambahan, pengupdatean data, itu nanti bisa dikoordinasikan Mbak Mira, dan kita juga nanti ada informasi tentang berkaitan secara teknis. Berikutnya adalah fase saat ini, sosialisasi penggunaan GSE. Kami sudah sosialisasikan ke 11 wilayah, Sudin. Nanti masing-masing wilayah untuk menjadi pendobrak di awal, ya, termasuk khususnya untuk saat kita di jenjang SLB. Ya, sosialisasi tentunya untuk membuka informasi platform apa sih itu GSE itu sendiri, ya. Dan sampai di situ tidak saja untuk diinformasikan pengenalan, kami buatkan training penggunaan GSE yang sasarannya adalah tenaga pengajar, PTK, pengawas, baik perjenjang wilayah maupun kecamatan. Selanjutnya nanti kita bisa melakukan monitoring daring maupun luring. Bapak Ibu, kami informasikan sekalian, ini adalah sebaran GSE sampai Rabu kemarin, di mana nilainya itu sudah mencakup alhamdulillah 63,40%, artinya sudah melebihi dari 50%. Apa yang dimaksud dengan sebaran ini adalah keaktifan akun yang ada di sekolah, ya, keaktifan yang ada di sekolah. Tetapi kalau kita melihat keaktifan GSE pendidik, itu kita masih rendah Bapak Ibu, berada di kisaran 18,25%. Ya, dengan mungkin diawali dengan sosialisasi ini, kita berharap nanti Bapak Ibu langsung bisa mengaktifkan akun tersebut dan bisa menggunakan. Nah, sekarang saya simpel sedikit, nanti akan diajarkan apa sih sebenarnya sih GSE itu. GSE tadi adalah salah satu alternatif platform yang untuk peningkatan belajar jarak jauh, home learning,
di satuan pendidikan. Nah, inilah kelebihan dari GSE itu sendiri. Pertama, yaitu di dalam GSE memiliki program atau aplikasi-aplikasi. Pertama yang kita rasakan sekarang adalah Google Meet. Google Meet ini adalah aplikasi yang unlimited time, gratis, dan ramah dengan kilobyte atau kuotanya, Bapak Ibu. Nanti di dalam aplikasi ini Ibu bisa nanti pelaksananya bisa daring langsung kepada peserta didik, gitu ya. Terus yang kedua adalah aplikasi nanti yang akan dijelaskan adalah Google Classroom. Nah, itu yang penting untuk tata pengelolaan tata pengajaran. Banyak variasi lain seperti yang paling menarik adalah Google Drive-nya. Google Drive di sini beda dengan email yang Bapak Ibu terima. Google Drive yang ada di akun Edu adalah unlimited, tidak terbatas kapasitasnya. Jadi dalam hal ini kesesuaian dengan SE 39 tadi, apabila kami melakukan verifikasi, monitoring, termasuk mungkin dari lembaga lain, pemeriksaan, apabila Bapak Ibu menerima kuota, maka harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya adalah salah satunya masukkan produktivitas kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu ke dalam Google Drive. Ya, nanti kami akan siap planning Bapak Ibu untuk pengaturan bagaimana tata letaknya, kualitasnya, karena ini memang manfaatnya luar biasa. Salah satunya adalah kami bisa memonitoring langsung produktivitas kerjaan Bapak Ibu. Mungkin secara singkat seperti itu, kita lihat bagaimana GSE ini menanggapi kecakapan abad 21 di dalam communication, collaboration, critical, dan sebagainya. Silakan kepada Bu Asma. Ya, terima kasih Mas Moho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Suryani selaku Kasih SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta. Kemudian Bapak Suyoto selaku Kasih Kurikulum, dan juga Bapak Ibu pengawas semuanya, dan yang terakhir Bapak Ibu Kepala Sekolah SLB DKI Jakarta. Dan tak lupa rekan partner kami Pak Moho selaku tim manajerial GSE yang kami hormati. Bapak Ibu izinkan saya mempresentasikan apa itu GSE dan apa saja aplikasi di dalamnya, apa kelebihannya dan manfaatnya bagi kita semuanya. Nah, ini mohon Ibu jangan presentasi dulu ya. Saya presentasi. Kelihatan belum, Bu? Belum. Soalnya ada Pak Muring yang lagi berpresentasi. Mohon Pak Muring presentasinya dihentikan. Saya sedang presentasi jadi double. Halo, dengan Pak Miring. Ini siapa nih? Ini ada tulisan Pak Miring terus. Ini siapa ya? Mohon maaf. Nah, bentar, saya presentasi ulang lagi ya. Mohon jangan diklik presentasi di sebelah kanan pojok, jangan diklik dulu ya Bapak Ibu. Sudah mulai terlihat Bu Suryani? Yes. Sudah Ibu. Nah, alhamdulillah ya. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Moho terkait apa itu GSE itu apa, sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan membahas juga tentang kelebihan-kelebihan yang ada di Google Suite for Education ini. Jadi singkat biar gampang, kita singkat GSE. Padahal kalau kita lihat di ini singkatannya adalah G Suite for Edu ya. Tapi kita orang Indonesia anaknya GSE aja lah gitu. Nah, ini layanan yang disediakan oleh Google. Memang sengaja dirancang khusus untuk sekolah. Jadi Google Suite ini banyak, ada Google Suite untuk bisnis. Bu, nah, ya. Tampilkan lagi Bu, mohon maaf Bu, tampilkan lagi. Ya, nggak muncul ya Pak, sebentar. Saya keluar dulu Pak. Sebentar, saya kembali. Presentasi. Mohon maaf ya, jangan presentasi Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Sudah terlihat Pak Moho? Loading. Masih loading. Ya, kita tunggu ya. Karena kalau diganggu oleh presentasi seseorang akan berhenti ini presentasinya. Sudah terlihat belum Pak? Sudah. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Moho apa itu GSE. Saya langsung saja ke apa sih kelebihan GSE ini, yaitu kita bisa kolaborasi data. Jadi kelebihan G Suite for Education ini yang pertama, kemudahan dalam berkolaborasi
seperti Bapak Ibu mau membuat data, contohnya membuat file Excel gitu ya, mau di sharing bersama-sama, misalkan mengisi data Bapak Ibu guru. Nah, selama ini kan Bapak Ibu menggunakan Excel kan bergantian, dikirim lagi ke WA, kirim lagi ke temannya siapa yang terakhir. Nah, kalau di GSE ini itu bisa berbarengan kerjanya. Jadi satu file itu bisa dikerjakan bersama-sama dan langsung tersimpan di Google Drive. Jadi semua orang itu bisa mengakses apakah itu menggunakan Google Doc dan lain sebagainya berbarengan. Nah, yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu mobile friendly. Jadi GSE ini bisa digunakan bersama-sama, bisa menggunakan perangkat handphone, bisa tab maupun laptop ya. Jadi semua perangkat cocok. Nggak usah bingung nanti muridnya harus punya laptop, tidak. Ya, diganggu lagi nih. Gini Pak Widodo, bisa di-off-kan Pak Widodo? Pak Widodo mohon. Sip. Silakan ditampilkan lagi, Bu. Oh, belum muncul lagi ya, Mas? Belum muncul ya? Iya, ditampilkan lagi, Bu. Saya resume lagi. Pak Widodo mohon ya. Saya perhatikan dari tadi Pak Widodo sering presentasi nih. Nanti giliran Bapak bergantian. Sudah terlihat belum, Mas? Belum. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Soalnya ini Mas mau share layar, Bu. Ya sudah, mohon jangan diganggu kembali biar nggak muncul layar Bapak Ibu. Sudah muncul apa belum? Belum. Belum, sebentar. Ini karena sedikit muter-muter Bapak Ibu kalau kita mau presentasi ya. Saya ulang lagi, saya stop kembali. Saya ulang lagi, Bapak Ibu mohon izin untuk tidak presentasi, biar semuanya bisa melihat bersama-sama. Bentar. Nah, ini sudah terlihat? Belum. Masih belum? Sudah. Ya, sudah. Nah, ya, mohon tidak mencoba lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya lanjutkan kembali bahwa mobile friendly itu bisa digunakan di perangkat apa saja, kapanpun, dimanapun. Jadi tidak mengikat waktu dan tempatnya, bebas. Nah, kelebihan berikutnya yaitu Google Suite for Education ini free, gratis. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengeluarkan biaya apapun. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mengajukan sendiri ke Google, kita mau membuat akun GSE, itu berbayar. Caranya berbayar, kenapa berbayar? Sebenarnya dari Google-nya enggak. Tapi salah satu syaratnya, sekolah itu harus memiliki web hosting. Dan web hosting itu berbayar. Nah, saya juga waktu sebelum Dinas Pendidikan DKI ini memberikan free GSE, saya sudah mencoba untuk apply ke Google dan memang kita harus memiliki web hosting. Dan itu kalau nanti web hosting kita tidak bayar atau misalkan iuran kita setahun ya, tahun kemudian nggak kita bayar, maka akan diputus. Nah, tapi ini berbeda dengan Bapak Ibu yang GSE yang Bapak Ibu miliki sekarang. Bapak Ibu nggak perlu khawatir akan diputus karena ini bebas, ya, free, benar-benar free. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu memiliki unlimited storage. Storage itu kapasitas penyimpanan ya, yang tadi disampaikan Pak Moho. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekarang yang sudah memiliki email pribadi atau Gmail basic atau Gmail standar, kalau kita perhatikan kapasitas penyimpanannya itu maksimum hanya 15 GB. Sedangkan untuk yang Gmail yang dari GSE, storage-nya itu unlimited nih, nggak ada batas. Tidak terlihat berapapun kita mau upload file, tidak terbatas. Nah, mohon karena ini tidak terbatas untuk storage-nya, Bapak Ibu mohon bijaksana dalam menggunakannya. Jadi jangan sampai ini sudah unlimited, nanti Bapak Ibu menaruh file-file film dan lain sebagainya di storage. Nah, kami dari Dinas akan bisa melihat seandainya itu kok mencurigakan, ini datanya sekolah ini kok sampai berapa tera begitu ya, dalam waktu seminggu kok sudah ini bukan giga lagi, tapi sudah tera. Nah, mungkin kami berhak menegur. Ya. Bapak Ibu mohon untuk tidak mohon memute suaranya ya biar tidak berisik. Kemudian ini contoh ya punya saya 15 GB ini yang punya pribadi ini sudah kepakai 7,1 GB. Ini baru beberapa bulan kok sudah penuh. Bayangkan nanti kalau kita ngajar bertahun-tahun ya ini akan cepat penuh ya Bu. Paling sebulan lagi sudah penuh yang pribadi ini. Nah kita nggak usah khawatir dengan yang storage yang diberikan oleh GSE. Nah, Bapak Ibu,
kelebihan berikutnya sebagai inovasi pembelajaran. Nah, ini sangat bermanfaat ya, apalagi di masa pandemi ini, Bapak Ibu, pembelajarannya kan harus menggunakan home learning ya. Pembelajaran home learning di rumah, apa sih tools yang paling cocok? Banyak sekali banyak sekali aplikasi untuk home learning. Ada kalau SMP, SMA, SMK itu biasa menggunakan Edmodo, ada juga yang menggunakan Ruang Guru, ada menggunakan Sekolahmu, itu semua aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu aplikasi lain yaitu GSE. Di dalam GSE ini ada yang dinamakan Google Classroom, ruang kelas online atau Maya ya. Nah, salah satu pembelajaran inovatif yang berbasis e-learning di sini. Di sini guru nanti bisa membuat kelas. Saya akan demokan seperti apa sih membuat kelas. Bisa memberikan tugas, bisa berkomunikasi langsung dengan murid, berkolaborasi, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan team teaching. Misalkan saya ingin punya teman nih di Jakarta Selatan, misalkan Mas Rizal. Mas Rizal, coba kita tim teaching yuk. Mas Rizal bisa masuk ke kelas saya untuk memberikan materi ke murid saya bisa mengajar di kelasnya Mas Rizal. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dan juga mendukung program sekarang, Bu. Apa, Bu? Program Merdeka Belajar ya. Program Merdeka Belajar itu guru itu diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengeksplor ya apa saja yang bisa kita jadikan kegiatan pembelajaran kita agar murid kita itu merasa senang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di classroom ini saya akan demokan, mohon tidak ada memute suaranya Bapak Ibu. Saya akan demokan seperti apa sih Google Classroom. Nah, saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini Google Classroom. Kalau kita lihat di sini ada tulisan Classroom ya. Saya coba buka ke ruang kelas saya. Nah, mungkin ini karena sekolah SLB, silahkan saja nanti membuat kelasnya disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Misalkan di sekolah Bapak Ibu menggunakan tematik, ya silahkan nanti tema 1, di kelasnya ada tema 2, tema 3, dan lain sebagainya. Ini karena saya ngajar di kelas 6, saya mau mencoba, karena di kelas 6 ini terus terang materi kan sudah habis ya Bu, kami membuat permapel. Nah, tapi ada juga file kelas saya, misalkan untuk anak-anak memberikan tugas anak-anak, contoh ini hari ini kan anak-anak sudah mengisi daftar hadir, menghafal surat Al-Maun dan lain sebagainya. Di sini ada stream itu pengumuman yang bisa diberikan guru kepada murid ya. Jadi murid itu kalau gurunya sudah menuliskan pengumuman di sini, mereka langsung otomatis dapat reminder, ini ada pengumuman dari gurumu, mereka langsung bisa membuka kelasnya. Nah, di sini selain stream ada classwork. Classwork ini berisi tugas-tugas yang akan kita berikan ke murid kita. Ini saya berikan contoh, misalkan ya di tema 8 itu ada tentang apa nih Bapak Ibu? Ada tentang pembelajaran ruang angkasa. Di sini saya ingin tahu murid-murid saya kemarin yang sudah mengumpulkan siapa saja. Ini saya contohin ya Bapak Ibu, saya buka tugas salah satu murid. Misalkan kita minta murid kita membuat pesawat ya. Sebelumnya kita caranya bagaimana? Apakah langsung disuruh membuat pesawat? Tidak. Sebelumnya kita kasih video, Bu. Sebelum di sini ada videonya tadi, anak menonton video dulu. Kemudian di sini anak membuat pesawatnya sendiri, bebas berkreasi, tidak harus mengikuti video. Bisa jadi ini pesawat anak-anak bahkan lebih bagus ya daripada video yang diberikan. Nah, di sini Bapak Ibu coba kalau Bapak Ibu menggunakan WAG. Selama ini guru-guru kan menggunakan WA ya. Coba kalau foto kita menggunakan WA, itu berapa kapasitas WA kita bisa penuh ya, kalau seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini contoh anak-anak nanti mengupload tugasnya. Kemudian saya contohin kembali yang lainnya. Nah, macam-macam ya Bapak Ibu, ini tugas misalkan contoh lagi, misalkan ini anaknya orang Kopassus, dia menyesuaikan pesawatnya mungkin didesain seperti pesawatnya punya Kopassus warnanya hijau dan lain sebagainya. Nah, itu bagus sekali, nanti bisa Bapak Ibu contoh untuk mengumpulkan portofolio anak ya. Selama ini kalau kita lihat penilaian di kurikulum 2013, kita mengingat bahwa penilaian itu ada kinerja. Di kinerja itu ada praktek, ada produk, dan juga ada satu lagi portofolio. Nah,
produk-produk anak bisa ibu bapak upload atau anak-anaknya itu mengupload sendiri di kelasnya. Ini kan anak-anak sendiri mengupload dan gurunya bisa memberikan grades ya, menilai hasil karya anak dan anak juga bisa mendapatkan feedbacknya. Ini misalkan contoh ya Bapak Ibu, saya mau menilai salah satu anak misalkan ini ya. Ini sudah dinilai apa belum kita lihat. Nah misalkan nanti kita kasih nilai ini udah saya nilai nih kebetulan anaknya misalkan bisa ngasih komen, bagus sekali pesawatnya nak. Nah ini anaknya jawab, terima kasih Bu Asmaul. Nah ini kan salah satu kolaborasi atau komunikasi kita bisa kita bisa melakukan komunikasi dengan murid kita secara private per anak. Nah kalau mau yang bersama-sama tadi lewat stream tadi Bapak Ibu. Ini contoh penugasannya. Selain ini ada juga Bapak Ibu, saya kembali lagi ke kelasnya. Selain penugasan, nah ini people. People ini siapa sih? Ini yang bergabung di kelas kita, murid-murid yang bergabung. Seandainya kok ada murid kita yang belum bisa bergabung, kenapa? Nah guru ini harus segera menghubungi, nak kenapa nggak bisa bergabung? Iya Bu, pulsa saya habis, misalkan begitu ya. Nah ini tadi sudah dijelaskan tentang SE 39, bagaimana menyikapinya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sekolah masing-masing. Kemudian di sini ada grades. Ada penilaian yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan, jadi nggak usah repot Bapak Ibu melakukan penilaian satu persatu ya, semua penilaian sudah ngumpul di sini. Jadi intinya Google Classroom ini mulai dari pembelajaran sampai ke penilaian itu bisa kita lakukan di sini, gitu ya. Nah sekarang saya kembali lagi ke PowerPoint tadi, yang berikutnya yaitu nih. Mudah merencanakan kegiatan. Bapak Ibu di GSE ini juga dilengkapi dengan Google Calendar. Nah, Google Calendar ini Bapak Ibu nanti bisa merencanakan, membuat, menampilkan jadwal kegiatan, apakah kegiatan pribadi, seperti ini kan termasuk di luar pembelajaran ya, kegiatan pribadi atau rapat dengan dinas, ini kan kegiatan di luar pembelajaran kita, atau bisa kita berkolaborasi jadwal dengan pengguna yang lain. Misalnya tadi kita kolaborasi dengan Mas Rizal di Selatan, Mas, kita buat apa? Ini bisa kolaborasi di kalendernya. Nah, nanti bagaimana demonya saya akan demokan terakhir kalau masih ada waktu ya. Sekarang saya mumpung lagi buka PowerPoint, saya konsentrasi di PowerPoint dulu. Kemudian berikutnya yaitu memfasilitasi layanan rapat online yang sudah dijelaskan Pak Moho seperti yang kita lakukan sekarang dengan Google Meet. Nah, ini fasilitas secara online, bisa Bapak Ibu akses dari mana saja dan gratis. Dan lebih canggihnya lagi durasinya tidak terbatas. Nah, setelah rapat, nanti kita bisa rekam rapat itu Bapak Ibu. Dari host akan merekam dan bisa kita bagikan hasilnya. Apa sih untungnya? Nah, untungnya kalau misalkan Bapak Ibu nggak bisa join rapat, kan kita bisa mendapatkan, oh yang dibicarakan tadi, kita bisa melihat rekamannya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya yaitu sebagai alat survei dan penilaian. Bapak Ibu guru di sekolah, selain tadi saya sampaikan ada Google Classroom, bisa menilai anak di situ, tapi bisa juga membuat penilaian dengan menggunakan Google Form. Nah, ini sangat efektif sekali ya, sangat efektif sekali untuk penilaian. Kemarin saya sudah menguji cobakan di Kecamatan Pasar Rebo, saya menggunakan Google Form ini untuk kegiatan home learning untuk kelas 6 sekecamatan. Di situ ada sekitar 4.000, kurang lebih 4.000 murid kelas 6 di Pasar Rebo. Nah, setelah saya uji coba, saya bagi perbinaan. Hari pertama saya takut kalau langsung sekecamatan 4.000 anak akses laptop saya, takutnya nanti keberatan, saya bikin perbinaan. Dan alhamdulillah dari binaan 1 sampai binaan 4 tidak ada kendala sama sekali, bahkan hasil nilai anak-anak, setelah anak-anak mengumpulkan tugas itu langsung terlihat hasilnya di laptop kami. Jadi nilai itu ada 2, bisa ditampilkan di laptop anak, bisa langsung ke laptopnya kita sebagai servernya atau yang mengelola home learning tadi. Nah, itu salah satu kecanggihannya Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu koreksi ya, satu persatu anak PG, bahkan dulu kita menggunakan transparan ya. Nah, itu satu persatu itu lama sekali, 32 murid. Kalau ini Bapak Ibu tidak usah koreksi kalau untuk PG ya. Pilihan ganda tidak usah koreksi, nilai langsung otomatis didapat. Nah, kalau yang berupa esai atau uraian itu kita tetap koreksi, tapi bisa memberikan nilai langsung di situ. Dan kalau dengan mengadakan Google Form ini, otomatis kita menjadi paperless. Jadi sangat menghemat kos ya. Jadi kos yang tadinya untuk fotokopi
Nah, nanti akan sangat nyata atau sangat terasa dampaknya Bapak Ibu. Fotokopi biasanya kalau tryout, bayangkan Bapak Ibu kalau kami tryout itu bisa sebulan itu bisa 400.000. Nah, kalau kita menyelenggarakan selama berapa 3 bulan, 4 bulan itu berapa juta sudah untuk kegiatan tryout. Nah, kemudian yang ke-9 sebagai wahana untuk sharing praktek baik di tiap-tiap sekolah. Nanti kami bisa memberikan kayak Husna, contohnya maaf tadi ya. bilang lagi. Apanya? Oh, ada yang ganggu lagi ya. Maaf ya, maaf Bu. Kalau ada yang mengganggu mohon diingatkan karena saya nggak terlihat dari laptop saya. Coba saya kembali lagi. Oh iya, ini ada yang presentasi lagi. Kemudian saya stop dulu. Saya resume dulu. Ya Bu, mau Bu Suryani nanti diingatkan karena saya nggak melihat dari laptop saya. Kalau